lain silakan Nah, di-mute dulu. nanti kalau pas ngomong dibuka boleh. Ya, silakan Ya, di-mute dulu yang lain. nah, di mute dulu yang ini. Kalau nanti kalau pas mau bicara bisa di open. Oke, oke, oke. Nanti pas ini nanti bisa di open pas lagi mau bicara kan. Nah, jadi kan kita bicara 3 fase ini, rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama adalah fase pembenahan tanah, ya kan? Nah, di fase pembenahan tanah ini biasanya petani itu kan pakai kapur sama pupuk kandang mereka, ya kan? Nah, hanya saja kan di fase ini biasanya boros gitu ya. Kapur sama pupuk kandang tuh bisa 20 sampai 30 ton. Nah, setelah fase pembenahan tanah barulah masuk fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan itu sejak mulai tanam bibit. Tanam bibit sampai muncul tunas pertama. Nah, terus disebut fase pembuahan itu adalah fase sejak mulai muncul bakal buah gitu kan, atau kalau bulir padi itu mulai muncul bulir pertama. Ya, kalau cabai mulai muncul bakal bakal buahnya itu disebut fase pembuahan sampai selesai panen itu disebut fase pembuahan, ya kan? Nah, sebagai informasi saya kemarin bahwa begini, tanaman itu sebenarnya apapun jenis tanamannya, itu setiap 2 minggu sekali tanaman itu lapar dia. Sama kayak kita manusia ini kan laparnya 3 kali kan. Jadi pagi, siang, malam gitu kan. Nah, bayangkan aja kalau kita misalnya tidak makan gitu kan di siang hari. Nah, itu pasti lebih lemes dibandingkan kalau kita makan siang gitu kan. Jadi kerjanya itu jadi nggak optimal kan. Nah, tapi kalau kita lengkap makannya itu biasanya kerjanya maksimal kan begitu, ya kan? Nah, tanaman ternyata sama. Jadi tanaman itu dalam tanda kutip apapun jenis tanamannya, jadi baik padi, cabai, jagung, bahkan tanaman keras seperti sawit, jeruk ya dan alpukat dan sebagainya, itu semua setiap 2 minggu sekali akarnya itu dalam tanda kutip itu mencari-cari makanan di tanah, mencari-cari unsur hara, dicari-cari. Nah, ketika mereka mendapatkan cukup unsur hara itu adalah nutrisi atau makanan ya, maka mereka tercukupilah makannya. Kalau makannya tercukupi, maka daya tahannya bagus. Ya kan? Nah, jadi artinya kalau pertanyaan tadi adalah dosis pemberian Pornas yang pupuknya itu sebenarnya berapa kali? Kita sarankan memang setiap 10 hari sekali. Jadi 10 hari sekali itu kan rata-rata bisa memenuhi kebutuhan 2 mingguan daripada tanaman gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pupuk apapun, bahkan termasuk pupuk kimia sekalipun, itu sebenarnya dosisnya juga sama 2 minggu sekali. Ya, cuma kan kalau dikasih pupuk kimia 2 minggu sekali, wah itu hancur tanah pasti. Tanaman bisa keracunan karena dosis kimia itu kan tinggi kan. Nah, selama ini biasanya kalau rekan-rekan sekalian misalnya tanya ke toko pupuk kimia gitu kan. Kalau kita tanya berapa sebenarnya dosis pupuk kimia harus diberikan ke tanaman, mereka pasti akan menyerahkan kepada petani. Tergantung kebiasaan petani pasti jawabannya begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin berani menganjurkan 2 minggu sekali. Padahal sebenarnya kebutuhan tanaman itu 2 minggu sekali untuk nutrisi atau suplemen atau makanan, ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau kita dengan Pornas ini kan satu, dia organik, ya kan? Terus yang kedua kandungannya lengkap, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Jadi sebenarnya dia bisa berdiri sendiri tanpa pupuk kimia, ya kan? Nah, disarankan diberikan setiap 10 hari sekali. Nah, dengan pemberian nutrisi yang cukup setiap 10 hari sekali, ya, maka tanaman itu akan cukup makan dia. Makanan yang cukup, dia lebih sehat, daya tahannya juga lebih kuat. Makanya pengalaman kami kalau tanaman itu sudah pakai Pornas, rekan-rekan sekalian, itu tanaman itu akan lebih susah kena penyakit. Sama kayak kita manusia nih. Manusia kayak kita ini kan sebenarnya di sekitar kita kan banyak virus, banyak bakteri gitu kan. Tapi kenapa kita belum sakit gitu kan? Karena kita makannya bagus, kita suplemennya bagus, vitamin kita cukup. Coba kalau seandainya kita kurang makan misalnya, lemas kita. Begitu ada virus sedikit kita flu. Ya, begitu ada bakteri dikit batuk, radang dan sebagainya. Itu yang terjadi kepada manusia kan. Nah, tanaman itu sama rekan sekalian ya. Jadi artinya dengan nutrisinya dia tercukupi dengan bagus, maka tanaman itu akan bertumbuh dengan bagus, berbuah juga dengan bagus. Ya kan? Nah, selain itu kelebihan pupuk kita kan dia teknologi nano. Jadi seperti saya info pada minggu sebelumnya, minggu kemarin ya, teknologi nano ini memungkinkan penyerapan itu instan. Jadi dia tidak fokus pemberian nutrisi lewat akar, tapi lewat batang sama daun. Ya, karena partikelnya kecil, partikelnya nano. Nah, karena partikelnya nano, dia itu bisa nembus pori-pori batang atau lentisel dan juga nembus yang namanya stomata atau mulut daun.
sehingga secara instan bisa diserap oleh tanaman tanpa proses fotosintesa, ya kan? Jadi seandainya pun terjadi matahari yang kurang atau bahkan air yang kurang di musim kemarau, tanaman kita itu masih tetap bisa dapat nutrisi walaupun kondisi cuaca buruk gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang terjadi dengan Pornas. Nah, memang dianjurkan 10 hari sekali sesuai dengan kebutuhan tanaman, ya kan? Nah, tapi jangan khawatir, walaupun diberikan 10 hari sekali pupuk ini cuma butuh 2 box yang kuning dan 2 box yang putih untuk lahan 1 hektar sampai panen. Ya kan, walaupun dia 10 hari sekali karena saya hemat kan. Nah, itu pun biayanya kan sangat murah gitu kan, dengan totalnya 4 box itu sangat murah, cuma 1,5 juta kalau harga jual ya. 1,5 juta 1 hektar sampai panen. Sementara petani dengan pupuk kimia subsidi saja bisa di atas 3 juta per hektar sampai panen. Jadi jauh lebih hemat gitu kan, walaupun frekuensi pemberiannya lebih sering. Nah, tapi dampaknya adalah satu, tanah tidak rusak, ya kan, dan hasilnya lebih bagus, lebih berlimpah dibandingkan kalau tidak menggunakan Pornas, ya. Oke, itu jawaban mengenai dosis tadi. Jadi artinya apapun dosisnya, tanamannya maksud saya, itu dosisnya sama. Setiap 10 hari sekali dianjurkan seperti itu, ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi yang lain? Dosis setiap 10 hari sekali itu untuk semua jenis tanaman atau gimana itu, Pak? Oke, jadi tanaman itu kan ada 2 jenis, Pak Abi. Yang pertama itu adalah tanaman hamparan lah istilahnya, tanaman hamparan. Tanaman hamparan itu kan ya tanaman pangan seperti padi, jagung, ya kan, kemudian cabai dan sebagainya yang hamparan. Kan ada yang tanaman berupa pohon kan, betul ya? Nah, tanaman berupa pohon itu kan kayak durian, jeruk, kemudian jambu, alpukat, pepaya dan sebagainya, itu tanaman berupa apa namanya? Berupa pohon, ya kan? Nah, sementara jadi artinya 10 hari sekali itu adalah diberikan kalau untuk dosis ya, itu 1 hektar sampai panen dengan hamparan tuh 4 box. Nah, kurang lebih kalau yang pohon juga sama, kurang lebih sekitar itu. Sekitar 4 box juga untuk 1 hektar sampai panen. Hanya saja perbedaannya begini. Kalau untuk tanaman pohon ya, yang tanaman keras jangka panjang, itu disarankan 2 bulan pertama saja 10 hari sekali, Pak Abi. 2 bulan pertama saja 10 hari sekali. Karena kalau seterusnya 10 hari sekali kan keberatan mereka, ya kan? Nah, contoh misalnya kita contohkan tanaman durian misalnya. Tanaman durian itu kan waktunya panjang. Bisa Ya. puluhan tahun kan, nggak mungkin kan 10 hari sekali dikasih gitu. Ya kan? Nah, jadi artinya kalau untuk tanaman durian seperti itu 2 bulan pertama saja 10 hari sekali. Nah, setelah itu Hmm. baru bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan, 3 bulan sekali, ya kan? Oh, jadi Jadi di awal aja ya. di awal aja, di awal aja, di awal pertama kali kenal Pornas, baru setelah itu bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan itu pun diberikan 1 liter aja per pohon, ya kan? Hmm. Jadi dimasukin tangki, biar seperti biasa 1 saset kan masuk tangki kan. Ya. Kalau yang pohon itu per pohon rata-rata 1 literan aja dikasih. Hmm. Itu. Nah, itu Berarti untuk yang tanam. pohon dikocor ya? Disemprot, di spray juga. Oh, semprot juga. Oh iya, iya. Disemprot di batang sama daun, ya kan. Yang pokoknya kalau misalnya daunnya Ya. udah ketinggian, di batang aja nggak apa-apa. Hmm. Nah, yang Oke, dikocor itu oke. hanya soil treatment untuk pembenah tanah. Hmm. Kalau dikocor di tanah itu soil treatment. Soil Jadi treatment ya, soil ya. treatment karena tujuannya adalah membenahi tanah, gitu kan. Nah, Ya. yang ini yang fase pembenahan tanah. Nah, ini baru dikocor di tanah ini, Pak Abi. Ya kan? Hmm. Yang soil treatment ini. Nah, sekali lagi, kapan kita dianjurkan memakai soil treatment? Apabila tanah itu kita ukur pH-nya itu di bawah 5,5 atau di atas 7. Ya kan? Jadi kalau pH tanahnya kita ukur di bawah 5,5 itu asam, atau di atas 7 itu basah. Nah, itu kondisi tanah nggak bagus untuk pertanian. Jadi artinya di tanah itu artinya residu kimianya itu tinggi gitu. Nah, residu kimia yang tinggi di tanah ini disebabkan adalah karena penggunaan pupuk kimia sebelumnya, pestisida sebelumnya. Nah, ini nggak bagus karena beberapa unsur hara mikro itu kalau tanah itu pH-nya asam, itu justru jadi racun buat tanaman di atasnya. Jadi kalau kita ketemu tanah yang pH-nya asam atau terlalu basah,
Kita mau kasih pupuk sehebat apapun turun dari langit, kita taruh di tanah yang kayak gitu, itu nggak bisa diserap oleh akar, percuma. Dia akan lebih banyak terbuang. Karena seperti yang saya gambarkan di kemarin itu, kalau tanah itu pH-nya asam, itu unsur haranya diikat oleh residu kimia yang warna merah ini. Jadi yang warna merah itu kan residu kimia itu. Jadi unsur haranya banyak, berlimpah. Dari mana? Dari pupuk yang dikasih. Pupuk kandang dikasih petani, pupuk NPK dikasih di tanah itu. Makin banyak dia kasih, percuma semua. Tidak ada yang diserap. Karena unsur hara itu akan terikat oleh residu kimia. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong kenapa kok pupuk kimia itu bisa menjadi residu? Karena memang sifatnya itu kimia sintetis. Jadi kimia sintetis itu adalah begini. Kalau kimia sintetis itu kalau dia ada air, dia hanyut. Kalau dia ada panas, dia menguap dengan cepat. Makanya kenapa petani itu kan kalau misalnya habis mupuk, katanya kalau hujan tiba-tiba disuruh ulangi. Karena memang dia hanyut itu pupuk kimia. Demikian juga kalau habis mupuk tiba-tiba panas terik itu menguap memang dia, harus diulangi. Ya kan? Nah, tapi dalam berbagai kondisi memang biasanya pupuk kimia itu akan jadi residu, maksudnya jadi sisa-sisa dia di tanah, jadi kerak-kerak sisa. Nah, kerak-kerak sisa itulah yang mengikat unsur hara di tanah. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini tanahnya jenuh ini. Ya, jadi kalau pH-nya udah asam, tanahnya jenuh. Kita mau kasih pupuk sehebat apapun, percuma dia di tanah ini gitu ya. Artinya akarnya nggak akan bisa nyerap. Nah, tapi Pornas ini kan jadi solusi. Kita dengan pupuk itu kan kita nggak ngasih makan tanaman itu dari tanah. Kita ngasihnya kan dari atas, dari batang sama daun. Ya kan kita semprot dari atas. Jadi walaupun kondisi di bawahnya ini jelek kayak begini misalnya, kita semprot dari atas tuh dia tetap bisa dapat makan gitu. Hanya saja kita tuh tetap anjurkan lakukan pembenahan kalau tanah begini. Kenapa? Karena bagaimanapun seperti yang saya bilang tadi, walaupun kita kasih nutrisi dari atas, tapi kondisi tanah yang kayak begini banyak residu kimia, itu beberapa unsur hara makro akan jadi racun buat tanaman di atasnya. Jadi kita udah kasih makan di atas bagus, tapi kena racun dari bawah. Nah, ini jelek juga dampaknya. Makanya kenapa kita sarankan dibenahi dulu dengan soil treatment. Nah, kalau dibenahi kayak gini, yang sebelah kanan, jadi lepas dia residunya. Residunya lepas, jadi unsur haranya jadi berlimpah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi, Pak Abi, yang dikocor itu hanya soil, Pak. Di tanah itu dikocor hanya soil. Kalau pupuknya yang dua itu semua semprot dari atas, Pak Abi. Ya. Jadi yang dikocor hanya soil aja di tanah, gitu. Siap, siap. Oke, baik. Ada pertanyaan Oke. lagi? Silakan. Mas Sulung. Ya, silakan. Nggak tahu ini tadi sudah ditanyakan apa belum terkait mengenai pengaplikasian untuk Pornas, terutama soil treatment. Kemarin saya juga ikut sosialisasi di perusahaan yang bergerak di bidang ini, Pak. Apa namanya Iya. obat untuk gulma, ya. Iya. Mereka menganjurkan untuk Iya. penyemprotan yang namanya anti-G. Hmm. Ya, agar padi ini petani nggak usah matun, ya nggak usah tumbuh, nggak padinya nggak tumbuh gulma itu suruh suruh nyemprot ketika setelah selesai ratan. Hmm. Ya, terus ketika kita berbicara di Pornas terutama di sulut treatment ini, kira-kira ini kita aplikasikan apakah bersamaan dengan obat tersebut sebelum atau sesudahnya, Pak? Lebih enaknya, Pak. Itu yang Oke. pertama, Pak. Oke, pertanyaan saya sebelum lanjut yang kedua, Oke. herbisida untuk gulmanya itu kimia atau organik? Kimia, Pak. Kimia, oke. Nah, yang saya mau sampaikan begini, Pak. Dengan Pak siapa? Sorry? Udin. Oh, Pak Udin ya. Ya, Yang saya mau sampaikan begini, Pak Udin. Kan kita mengenal pestisida ya. Pestisida ya, itu kan ada yang namanya insektisida, itu kan membunuh hama, ya kan? Terus ada fungisida, membunuh jamur, ya kan? ya, Terus ada bakterisida, membunuh bakteri. Ada virusida, membunuh virus. Dan yang terakhir ada herbisida. Herbisida ini kan membunuh gulma, ya kan? ya. Nah, dari 4 jenis pestisida ini, yang paling keras itu memang herbisida kimia. Ya kan? Hmm, Herbisida kimia itu adalah pestisida yang paling keras bahan kimianya. Kenapa? Karena dia kalau ditaruh di rumput misalnya atau ilalang langsung mati kan, ya kan? Nah, dia paling keras gitu kan. Nah, karena dia paling keras, maka dampaknya dia ke tanah itu juga paling keras. Artinya, kalau tanah kita itu kita kasih herbisida kimia, itu sudah pasti bakteri baiknya pasti habis mati semua.
bakteri baiknya, ya kan? Nah, sementara kan kita udah, saya yakin kita udah tadi belajar sedikit lah ya, bahwa tanah kita ini kan membutuhkan bakteri baik. Bakteri baik itu probiotik lah, ya kan? Yang tujuannya untuk mengurai residu kimia, untuk membantu penguraian tanah dan sebagainya, dan proses penyerapan sari-sari makanan di akar itu membutuhkan sekali bakteri baik. Nah, ketika kita memberikan herbisida kimia, maka secara instan itu bakteri baik pasti mati semua, ya kan? Nah, artinya begini, kalau boleh saya sarankan, mungkin Pak Udin, kalau mau menggunakan herbisida, pakailah herbisida organik, Pak Udin. Ada Pak ya? Ada herbisida organik, ya kan? Kami ada menyarankan beberapa herbisida organik. Nanti saya bisa kasih tahu, ya kan, herbisida organik yang kami sarankan. Karena kalau pakai herbisida kimia itu kasihan tanahnya. Jadi kalau Pak Udin misalnya nih Pak, tanah itu sudah bagus Bapak kasih soil treatment, Porna soil udah dikasih bagus, mikrobanya udah banyak nih kan. Terus tiba-tiba Bapak pakai herbisida kimia, mati semua itu mikrobanya. Kembali dari nol lagi. Bapak akan mengulangi dari nol semuanya kalau pakai herbisida kimia. Ya kan? Nah, jadi kalau boleh saya sarankan, kalaupun perlu membunuh gulma, gunakanlah herbisida organik. Herbisida organik juga murah kok, Pak, nggak mahal. Nanti saya kasih tahu barangnya, ya kan? Nah, jadi artinya disarankan herbisida organik. Gitu. Nah, kalau udah pakai herbisida organik, nggak ada masalah. Jadi nanti bisa pakai herbisida dulu, membunuh dulu gulmanya, baru setelah itu pakai soil, ya kan? Nah, tapi yang jelas bakteri baiknya itu tidak mati kalau herbisida organik, Pak Udin. Ya, ya, ya. Karena saya sendiri menganalisanya itu kan gini, Pak. Obat-obatan itu kan tujuannya kan membunuh tanaman. Sementara kita kan juga menanam tanaman. Ya, Pasti nanti akan secara nggak langsung akan berdampak dari sisi kualitas tanaman juga. ya, Ya, pasti, pasti, Pak. Itu pasti, itu sudah pasti. Saya kebetulan kan juga udah pengalaman datang ke lahan sawit ya, Pak. Lahan sawit, beberapa proyek perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, mereka kadang-kadang lupa, mereka itu pingin lahan itu bersih gitu kan dari gulma, ya kan. Nah, jadi yang mereka lakukan itu ya mereka kasih itu herbisida di sana. Nah, tapi dampaknya akhirnya produktivitas sawitnya lama-lama turun. Nah, mereka itu kadang-kadang nggak ngerti kenapa ya Pak, kok bisa turun. Ya, ketika kita cek ternyata mereka pakai herbisida cukup rutin untuk membuat lahannya bersih dari gulma. Tapi dampaknya ya di situ memang. Ya, memang hanya ada dua pilihan Pak. Yang pertama adalah pakai cara tradisional, pakai babat sida, pakai arit Pak. Ya kan, pakai arit. Tapi kan itu capek kan. Ya, yang kedua memang mau tidak mau herbisida organik kami sarankan, jangan pakai yang kimia. Nah, nanti kami sarankan herbisida organik yang ampuh, Pak. Ada, Pak. Yang ampuh itu ada. hmm. Tapi Hmm. tetap berpengaruh dengan tanaman juga ya, walaupun organik ya, Pak ya. Oh, enggak. Kalau organik enggak. Kalau organik dia enggak pengaruh, karena organik. Gitu ya. Iya, dia organik. Jadi kalau yang organik itu sifatnya gini, Pak. Dia itu kayak apa namanya menghancurkan ininya ada struktur ininya dari bawah. Tapi dia organik sifatnya. Kalau terkait mengenai insek sama fungi, Pak. Insek dan fungi kita juga punya yang insektisida biologi namanya. Itu ada. Ya, itu insektisida biologi kita ada yang kita rekomendasi. Tapi memang bukan produk kami, kita ada kerjasama Pak Udin dengan pihak ketiga ya untuk apa namanya untuk masalah itu ya, untuk masalah insektisida karena kami kan belum punya kan kita belum selesai Iya. penelitiannya. Nah, ini dia nih. Saya lihat dulu ya sebentar ya. Nah, ini Pak Udin. Nah, ini Ahabio namanya. Jadi Oh. ini insektisida biologi. Jadi insektisida biologi ini dia mengandung apa namanya diambilkan dari DNA-nya si hama itu sendiri. Jadi dia kalau kena hamanya, dia masuk ke dalam tubuh hama, dia menghancurkan hamanya dari dalam. Ini biologis. Jadi bukan kimia lagi. Karena kalau kimia balik lagi, Pak. Kimia anu lagi. Nah, kita sarankan teman-teman pokoknya pakai pestisida organik, insektisida organik semua. Kita udah punya semua sarannya. Jadi nggak perlu apa pakai yang kimia, Pak Udin. Ya, ya, ya. Kayak kalau kita apa namanya analisa itu kan dilihat dari
saran orang-orang tua dulu, kalau kita menggunakan insek atau insektisida utamanya itu, Pak, itu kan Hmm. kadang-kadang karena alam sendiri pun kan sudah ada beberapa hewan-hewan yang tugasnya Hmm. itu untuk apa namanya memakan hama-hama tersebut. Ya, Sehingga kalau nanti kita menggunakan insek itu banyak juga karena hewan-hewan yang aslinya membantu petani itu juga akan ikut mati, Pak. Itu memang ya, saya sendiri juga berpikirnya ya iya juga. Jadi cuma kalau nggak seperti itu kadang-kadang petani juga nggak punya solusi. Ya. ya, betul, 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 betul sekali. Makanya gini, kami pilihkan insektisida organik itu yang dia secara selektif memilih, Pak, memilih hanya bakteri jahat yang dibunuh. Dia tidak membunuh bakteri baik, ya kan? Jadi pestisida organik yang kami pilihkan itu bahannya itu HCl namanya. Jadi saya mau cerita sedikit HCl. HCl itu adalah satu kandungan yang dikeluarkan oleh sel darah putih manusia. Jadi sel darah putih kita ini itu kan alami kan, begitu ada penyakit masuk ke tubuh kita, sel darah putih kita kan langsung mengeluarkan ini kan, satu zat untuk membunuh penyakit yang masuk ke dalam tubuh kan. Nah, itu namanya HCl. Kalau kita sebut HCl itu bahasa kimianya asam hipoklorit. Nah, asam hipoklorit itu alami. Nah, pestisida organik itu bahan dasarnya asam hipoklorit. Jadi dia itu organik, alami, tapi bagusnya dia itu hanya membunuh bakteri yang jahat. Jadi bakteri baik dia nggak bunuh. Jadi Pak Udin nggak perlu khawatir nanti yang namanya bakteri-bakteri baiknya itu ikut dibunuh, nggak perlu khawatir. Yang Hmm. dibunuh hanya bakteri jahat, ya Oke. kan? Siap. Yang kedua, Pak, Ya, berbicara tanaman ini kan sebetulnya kalau menurut saya itu kan sama saja dengan kita berbicara kesehatan kita. ya, Nah, kadang-kadang kita eh, ada orang itu sakit memang karena imunnya yang rendah. hmm, Kadang-kadang juga sakitnya itu karena memang ada penyakit. ya, Dengan tanaman pun tanaman kan juga salah satunya juga seperti itu. Kadang ya, tanaman karena memang unsur hara tanahnya yang kurang sehingga ya, imunnya pun juga agak begitu baik. Atau hmm, kadang-kadang tanaman itu karena ada banyak hama yang ada di lingkungannya sehingga dia ya, nggak bisa produktifnya nggak bisa bagus. ya, Nah, yang kita mungkin Pak Jun bisa ngasihkan apa namanya hmm, ciri-ciri tanaman ini nanti ini karena unsur haranya yang kurang begitu bagus, hmm, ini karena banyak hama yang ada yang ada ya di dalamnya sehingga kita bisa menindaklanjuti itu apakah kita menggunakan apa namanya obat-obat tadi itu atau kita menggunakan yang dari Pornas. Kalau Pornas kan internal di tanah sama tanaman nggak akan nanti benar-benar sehat. Tapi di satu sisi kalau hamanya pun juga banyak kan juga berpengaruh di produktivitas tanaman juga, Pak. ya, betul, betul. Jadi gini Pak Udin, hama itu ada dua kategori hama. Yang pertama adalah hama yang dia awal mula hidupnya dari tanah, ya di tanah. Nah, yang kedua adalah ada hama, jadi yang sumbernya dari luar. Kita bicara dari luar nih Pak. Dia berterbangan dari luar, masuk ke lahan, ya kan? Nah, ada yang dari tanah itu sumbernya. Nah, kalau dia tanah kita, tanah yang di lahan itu dia pH-nya asam, Pak. Ya kan? Ini saya pastikan. Kalau tanah itu pH-nya asam, maka beberapa jenis larva hama, bakteri, virus jamur itu dia suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Dia sangat suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Nah, sehingga kalau tanah itu pH-nya asam, biasanya akan muncul yang namanya hama-hama yang sumbernya dari tanah, ya kan? Nah, tapi ketika hama itu dari luar, ya kan, dia biasanya sumbernya memang dari luar dan menyerangnya adalah daun sama ini, Pak. Daun sama batang biasanya yang diserang, ya kan? Nah, kalau kita bicara kategori, itu ada dua, Pak. Ada dua kategori seperti ini ya, saya mau lihatin sebentar. Jadi kategorinya itu ada dua, sebentar ya, saya lihatin ya. Ini contoh nih, biar ada bayangan ya Pak, yang perbedaannya antara hama di tanah dan hama di ini, dari daun dan ini. Oke, nah ini ya, ini adalah contoh hama ya
yang dari dalam tanah, Pak. Artinya yang muncul karena masalah tanah, ya. Nih ya, saya bacain ya. Yang muncul karena tanah itu nggak bagus. Satu, trips. Trips, terus wereng, wereng Orang batang ya, coklat, tip terus orang. penggerek batang, walang sangit, wereng daun, kepi Oh, dinding tanah, apis SP, misus SP, sama ulat gerayak, Pak. Nah, itu dari tanah yang ya. saya sebutkan ini adalah hama yang muncul kalau tanahnya nggak bagus, Pak Udin. Oh, Ya, jadi kalau tanah itu pH-nya asam, hama yang saya sebutkan ini dia akan suka larvanya itu hidup di situ. Ya kan? Nah, kalau hama jenis ini, Pak Udin, kita bisa atasi kalau Pak Udin itu lakukan pembenahan tanah dari awal. Jadi tanah itu dari awal dibenahi, dibuat pH-nya normal, dijaga pH-nya normal, maka hama yang saya sebut ini itu nggak kemungkinan kecil akan muncul. Ya Pak Udin ya. iya. Ini Ya, ya. kemungkinan kecil akan muncul. Tapi kalaupun seandainya dia muncul, ya kan, walaupun sudah dikasih soil treatment dan sebagainya, nah kan kita nggak tahu nih Pak Udin. Seperti yang saya Ya, bilang di kemarin itu, hama itu kadang-kadang kan bermutasi Pak Udin, betul ya? ya, Jadi mungkin di periode sebelumnya itu dia udah pernah ada, terus oleh petani itu dikasih pestisida, tapi ternyata dia nggak mati. Jadi hama itu yang mati selesai, tapi yang nggak mati kan bahaya ya, dia ya. bermutasi kan. Nah yang jadi masalah adalah kalau dia bermutasi. Nah artinya kalau dia bermutasi berarti dia kan lebih kuat Pak Udin, ya kan? Jadi karena dia lebih kuat, walaupun kita sudah benahi tanahnya, kita sudah kasih mikroba banyak di situ dengan soil treatment, ternyata toh masih tetap ada Pak Udin. Nah, kalau toh dia masih tetap ada, nah kami sarankan Bapak pakai ini Ahabio BV namanya. Hmm. Untuk yang ini, untuk kalau ketemu hama yang seperti ini, yang sumber dari tanah. Oke? Berarti Nah, itu ya Pak ya, kenapa? HBOPV ini solusi tercepat karena unsur hara tanah yang kurang mendukung gitu kan Pak ya, untuk Ya, mengusir. artinya ini bukan pencegahan, ini sudah membunuh langsung hama, Pak. Ya, Ya, jadi dia itu cara kerjanya begini, Pak. Dia itu kan cendawan, namanya cendawan Beuverina namanya bahannya itu. Nah, cendawan ini dia menyebabkan infeksi dan membunuh hama. Jadi dia sporanya itu masuk ke tubuh serangga inangnya. Dia masuk ke dalam tubuh spora inang, nah langsung dia merusak saluran pencernaan. Jadi dia di dalam tubuh si hama itu dia ngeluarin racun namanya racun bioverin. Nah, dia merusak jaringan tubuh serangga. Jadi dia itu membunuh dari dalam, Pak. Tapi secara biologi, makanya disebut pestisida biologi. Ya. Nah, ini kalau ketemu Pak Udin. Jadi maksudnya begini, ini bukan untuk pencegahan. Jadi kalau untuk pencegahan, Pak Udin pakai saja Porna Soil Treatment untuk menjaga kondisi tanah itu menjadi normal. ya, Biasanya nggak muncul ini gitu loh Pak. ya, Biasanya. ya, 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 tapi toh kalau seandainya ada yang muncul karena udah bermutasi, nah Bapak pakai ini gitu maksud saya. Si- Ya kan? ya, siap paham. Nah, yang berikutnya Pak, yang muncul dari luar Pak. Ini kita bicarain dari luar. Ini biasanya terbang-terbang dari luar nih Pak. Ya, Yang pertama itu kumbang tanduk, terus uret, kupu-kupu, rayap, putul. Nah, jadi kumbang tanduk, uret, kupu-kupu, rayap, sama putul. Nah, ini dari luar nih Pak, terbang. Dari luar lahan dia terbangnya biasanya. Ya kan? ya, Nah, jadi artinya ya kalau ketemu yang begini, ya ada beberapa cara Pak. Ya kan, ya salah satunya ya bisa pakai ini, Ahabiometa namanya. Ahabiometa ini memang untuk hama yang dari luar ini. Ini untuk yang dari luar. Kalau yang tadi memang yang di tanah. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara pestisida organik, sebenarnya ada cara yang sederhana dengan ini apa namanya, misalnya dengan rebusan bawang putih, nah itu bisa juga. Cuma kan repot Pak, mahal juga kalau pakai rebusan bawang putih. Bayangin kalau lahannya banyak, pakai bawang putih direbus, ribet direndam Pak. itu kan repot juga petani, kasihan juga biayanya kan gitu. Ya, Ya kan? Nah ini Ini cara semua sederhana. organik ya, Pak ya? Organik apa Abi organik? Kita semua Organik rekomendasi ya? pasti organik. berarti Oh. anu ya Pak ya. Kalau kita menggunakan yang non organik atau kimia itu hampir pasti hama akan bermutasi, tapi kalau pakai yang organik nggak bisa bermutasi. Apakah Yes, seperti dia itu? jadi kalau yang organik itu dia tidak menimbulkan resistensi, Pak Udin. Kalau yang kimia itu udah pasti resisten. Jadi resisten itu ya sekali lagi contohnya gini lah. Kalau dulu kita kan di rumah Apa? kita ada nyamuk tuh. Kalau kita semprot dulu pakai baygon sekali mati dia. Tapi sekarang itu kalau
nyamuk itu kita semprot sekali belum tentu mati kan, masih cuma geliang-geliang gitu kan. Kita semprot perlu berkali-kali baru mati gitu kan. Nah, itulah hama di lahan itu juga begitu. Dulu kita semprot sekali mati dia hamanya. Tapi sekarang karena udah saking seringnya, akhirnya dosis makin tinggi, dia juga makin kuat gitu kan. Jadi akhirnya dosis makin tinggi, frekuensi harus makin sering. Nah, memang satu-satunya cara yang kita lakukan untuk dia tidak bermutasi dan tidak menimbulkan dampak pada tanaman yang ada dan tanah yang ada di situ, ya satu-satunya adalah harus pakai pestisida organik. Ya kan? Karena bagaimanapun kalau mau jangka panjang lahannya tetap bagus ya memang harus ke organik gitu. Nah, kita ngomong tentang soil treatment, Pak Jun. Ya. Soil ini terhadap 5 jenis penyakit tadi itu kira-kira tahan yang mana? Maksudnya nggak perlu pakai, misalkan fungisida udah nggak perlu pakai ketika Ya. kita udah pakai soil, Ya. atau yang lainnya kayak gimana? Itu kira-kira kayak gimana itu, Pak? Oke, kalau sudah pakai soil treatment, jadi soil treatment itu kan bakteri, Pak Abi, ya kan? Ya. Bakteri baik kan. Nah, yang diserang langsung oleh bakteri itu adalah bakteri jahat, ya kan? Bakteri jahat, virus, jamur, sama spora, ada 4 yang diserang. Dan ada beberapa jenis larva hama yang juga akan mati, larva hama, ya kan? Ya. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau larva hama ini masih tanda tanya. Kenapa? Tergantung yang ada di tanah itu tingkat kekuatannya gimana gitu loh Pak Abi. Ya kan seperti yang saya bilang tadi, kalau dia sudah bermutasi, ada kemungkinan masih ada. Nah, kalau masih ada ini ya kita harus pakai yang lain gitu. Tapi yang 4 ini saya bisa pastikan kalau sudah pakai soil treatment, udah aman, pasti nggak perlu ya? Fungisida, bakterisida, virusida ini udah enggak itu. Yang penting soilnya dosisnya cukup gitu. Cukup ya. Itu dia. Kalau lebih nggak efek ya Pak ya? Kenapa? Kalau lebih nggak masalah. Nggak masalah. Lebih Nggak bagus. masalah. Kalau lebih nggak Lebih masalah. bagus. Karena kan organik. Ya. No problem kalau lebih. Lah, kita taunya lebih itu kayak gimana, Pak? Atau di ukuran pH tadi atau gimana itu? Ya dari dosis sih sebenarnya. Artinya dosisnya itu kan kita sudah takar Pak Abi. Jadi rata-rata kan 1 kilogram itu kan untuk 1000 meter ya. 1000 meter 1 kilogram ya kan. Jadi 1 kilogram itu kira-kira untuk 1000 meter. Dan itu pun dikasih setiap 1 kali masa tanam kan. Ya. Nah artinya kalau kita anggap berlebih itu adalah 1. Berarti 1 kilogramnya dipakai misalnya nggak 1000 tapi dipakai cuma 100 meter persegi misalnya, itu lebih. Atau dipakai frekuensi lebih sering, misalnya yang harusnya 1 kali masa tanam ternyata Pak Abi pakainya 1 kali masa tanam 3 kali, ya itu lebih. Ya kan. Nah tapi kalau berlebih ya nggak ada apa-apa. Ya justru makin kaya tanahnya dengan mikroba gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Oke, lanjut lagi Mas Sulum. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Ya, yang kedua gimana? Ya tadi itu, yang kedua Pak Jun. Apa itu? Yang apa namanya? Antara tanaman yang dari dalam yang dari luar hama tadi itu loh Pak Jun. Sudah dijawab ya. Cuma kan kalau kita lihat di petani, terutama daerah sini itu kan petani itu sudah sangat paham. Padiku kena trip, kena wereng dan sebagainya. Kan cuma memang yang membuat mereka itu agak bingung, solusinya aku harus pakai apa? Pakai obat ini sama saja, tetangga pakai itu nggak berpengaruh. Pakai obat ini juga nggak terlalu signifikan. Bahkan kemarin di tetangga saya timur ini 1 hektar terpaksa harus dibabat itu padinya karena nggak ini tuh. Jadi mungkin kita dikasih list daftar apa penyakit-penyakit yang tadi itu Pak Jun, sehingga kita ngasih solusi. Karena kan kita nggak perlu analisa, petani sudah tahu, oh penyakitnya ini, tinggal ini loh daftarnya, ini loh solusinya. Ya, boleh nanti saya kasih. Jadi yang tadi itu Pak Udin, saya kasih bayangan ya cara kerjanya ya. Itu begitu disemprot nih hama nih, begitu disemprot sama hama, tahu kepompong ya, Iya. Nah, dia itu kayak, makanya kenapa kita sarankan tambahin perekat di situ. Karena begitu dia kena hama, dia kayak hama tuh kayak dibungkus kepompong dia. Nah itu nanti lama-lama mati dia, hancur ini hama. Itu cara kerjanya yang tadi, yang pestisida tadi.
Oh, Makanya nggak ada hama yang akan lolos dengan pestisida yang kayak begitu. Karena dia langsung kayak kepompong, udah mati, terikat, udah lama-lama ya mati sendiri dia gitu. Ya, itu cara kerjanya. Nanti tak apa-apa, nanti saya kasih keterangannya iya. semua. Nanti hamanya apa saja dan bagaimana solusinya gitu. Ya. Nah, Terus satu lagi Pak Jun. terkait terkait ngukur pH tanah, Pak Jun. Hmm. Kita tahu akurasinya ukuran alat itu per berapa meter persegi. Ya memang kalau pH itu kan memang setiap jengkal itu pasti berbeda Pak Bi, nggak bisa sama persis kan Pak Bi kan. Setiap jengkal itu kan. Nah artinya kalau kita mau sempurna ya memang harusnya mungkin kalau menurut saya setiap 1 meter persegi pasti beda-beda ya kan. Nah cuma kan nggak mungkin kita lakukan itu gitu loh Pak Bi. Iya, iya, Artinya iya. kita pasti ngambil sampling lah ya kan. Sampling Hmm, misalnya di tengah, pojok, ya dari situ kita bisa hmm, tahu gambaran umum lah ya kan, minimal gambaran umum iya. ya kan. Tapi dari situ kita bisa anggap lah, kita bisa tahu ini asam atau basa gitu aja ya kan. Hmm, Nah, artinya kalau sudah asam berarti kan Pak Abi tahu apa harus dilakukan gitu aja iya, ya kan. siap, siap. Terus Pak Jun, terkait mengenai pH tanah, apakah Hmm. tanah yang pH-nya itu ideal sudah bisa dipastikan zero hama, Pak? Sebenarnya belum bisa Belum. dipastikan. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara pengecekan tanah ya, itu kan Iya, bukan hanya pH sebenarnya Pak Udin, ya kan. Yang selain pH itu kan cuma salah satu tolak ukur kesehatan atau iya, kesehatan tanah kan. barometernya. Nah, yang kedua itu adalah struktur. Kita bicara struktur tanahnya, ya kan. Terus yang ketiga itu yang perlu dicek adalah residu, ya kan. Residu di tanah ini, residu kimianya banyak atau tidak gitu loh. Nah, itu kita perlu cek secara detail lebih lanjut. Nah, cuma kan petani kan nggak mungkin ngecek sampai sedetail itu kan. Itu biasanya peneliti aja yang melakukan itu gitu kan. Nah, artinya hal yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh petani adalah pH. Ya, pH itu minimal jadi tolak ukur umum lah yang membuat kita bisa menentukan bahwa tanah ini kondisinya baik atau buruk lah gitu. Ya kan, tapi tidak menjadi selalu patokan gitu kan. Tapi memang biasanya kalau tanah itu strukturnya nggak bagus, ya kan, kemudian banyak residu kimia, itu biasanya sudah pasti asam, ya kan, udah pasti asam. Karena nggak mungkin dia pH-nya menjadi normal kalau residunya tinggi, atau strukturnya bagus tuh kayaknya agak agak susah dia menjadi normal pH-nya. Jadi artinya pH tanah itu bisa dipakai sebagai gambaran awal lah, Pak Udin. Walaupun bukan menjadi satu-satunya ya, gitu loh. Oke, Pak Jun, terima kasih. Hmm. Oke, baik, silakan. Ada lagi? Ayo Bun, kemarin katanya mau tanya Bun. Bunda, ayo Bun. Ustadz Mukhlasin yang mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Salam. Ini bebas nggak ya tanyanya? Bebas, bebas. Tanya apa aja. Bebas. Benar saya apa? Kalau aplikasi di padi itu belum. Cuma tanaman-tanaman apa hortikultura Ya, ya. semacam cabai Hortikultura. gitu. Apakah biasanya kan tetangga itu kan kebanyakan menggunakan insektisida kimia ngoten nggih, Pak. Semisal saya cuma pakai yang herbal apa? Yang apa? Organik Ya. itu kira-kira prosentase apa ya? Keberhasilan pripun ya, Pak? Karena kebanyakan apa? Pakai yang kimia. Nah, sedangkan saya Ya. cuma organik seperti itu. Terima Oke. kasih. Baik, Nggih. Pak Ustadz. Jadi gini, kalau untuk pemakaian pertama kali, Pak Ustadz Muslahin ya. Jadi untuk pemakaian pertama kali, saya anjurkan memang jangan langsung lepas semua kimianya, terutama pupuk kimianya, jangan dilepas semua. Ya kan? Jadi 50% dulu dikurangi pupuk kimianya untuk penggunaan pertama kali.
Ya, kenapa begitu? Tujuannya itu agar tanah itu tidak shock tiba-tiba dapat organik 100%. Ya, kalau saya ajak membayangkan tuh begini, kayak kita ngerokok ya. Kalau orang yang ngerokok, terus tiba-tiba suruh berhenti, besok berhenti, nah itu pasti langsung sakit itu. Kenapa? Karena kan udah terbiasa ngerokok, tiba-tiba suruh berhenti merokok besok, nah udah KO langsung, ya kan? Tahu. Jadi sakau dia. Jadi, nah tanah itu begitu. Jadi tanah itu kan sudah kena kimia, bayangkan bertahun-tahun, bayangkan berpuluh tahun mungkin udah kena kimia. Terus tiba-tiba kita stop, langsung jadi organik, itu kaget itu tanah itu. Ya kan? Nah, salah satu contoh kagetnya tanah itu bagaimana? Kagetnya tanah begini. Pornas kita ini kan ada zat pengurai residu kimia tanah, kandungannya baik di pornas soil maupun di pupuknya itu ada namanya zat pengurai residu kimia. Jadi kalau kita semprot taruh di tanah ataupun semprot di atas di tanamannya itu kan bagaimanapun pasti ada yang kena tanah kan. Nah, itu residu kimia tuh dilepas dia. Diurai. Nah, penguraian ini itu menimbulkan penguapan amonia. Amonia ini panas. Amonia ini kalau kena daun, itu daun tuh bisa nguning dia. Ini kalau saya bicara kalau dia kaget, ya tapi tidak semua begitu ya. Maksud saya dari semua pengguna itu saya temui di bawah 5% lah yang mengalami itu. Itu daunnya menguning karena ada penguapan amonia. Nah, ini petani pasti kaget gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba dia lihat tanamannya menguning kan kaget, pasti dia langsung berpikir wah gagal ini. Ya kan? Nah, itu kalau langsung pakai Pornas 100%. Makanya kenapa saya sarankan di awal itu 50%. Lepas dulu 50%, kimianya, pupuk kimianya dilepas. Baru setelah itu masa tanam yang kedua baru 100% Pornas. Nah, kebiasaan petani itu begini biasanya Pak Ustadz ya. Jadi biasanya petani itu dia karena kebiasaan, dia itu hamanya belum muncul, dia udah nyemprot duluan. Karena mereka kan terbiasa kan. Oh, nanti biasanya nanti hari kesekian ini akan muncul hama begini. Nah, padahal belum muncul. Nah, mereka sudah semprot duluan. Nah, ini kebiasaan petani itu begitu. Nah, nanti Autopilot. kenapa Pak Udin? Autopilot, Pak. Iya, autopilot, betul. Jadi dia udah feeling. Wah, nanti biasanya muncul hama hari sekian, ini saya semprot duluan. Nah, kadang-kadang begitu kan. Nah, sebenarnya nanti saya sarankan, kalau sudah pakai Pornas, saran saya jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kalau sudah pakai Pornas, ada kemungkinan hama itu nggak datang dia. Ada kemungkinan. Ya, kenapa saya bilang ada kemungkinan? Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu hama yang ada di lahan ini dia powernya itu power rendah, power sedang atau masih super power gitu loh. Udah bermutasi itu super power namanya. Ya kan kita nggak tahu, kita harus penelitian lagi gitu loh. Misalnya kalau kita mau meneliti lebih lanjut, kita cari hama di situ, kita ambil bawa ke laboratorium. Nah, di situ kita bisa tahu. Misalnya ketemu ada wereng di situ. Nah, werengnya kita bawa ke laboratorium, ketemu ini werengnya ini level super power. Nah, itu beda sama yang level bawah kan gitu. Nah, jadi artinya begini. Artinya kalau udah pakai Pornas nanti, jangan belum muncul hamanya atau penyakitnya udah nyemprot duluan, jangan. Karena ada kemungkinan itu nggak muncul dia kalau udah pakai Pornas. Ada kemungkinan begitu. Tapi toh kalau seandainya muncul ya, maka mau tidak mau pakai yang tadi yang saya tunjukin tadi gitu loh Pak Ustaz. Organik. Ya kan? Dan kalau pakai yang tadi itu saya pastikan pasti mati udah hamanya. Ya kan, pasti udah mati hamanya. Ya kan? Nah, kalau kita bicara hasil, artinya begini. Sebenarnya kalau tanaman itu tidak kena penyakit, ya kita bicara tidak kena penyakit, kemudian makannya cukup, nutrisinya bagus, sudah pasti panennya pasti berlimpah. Ya, yang sering jadi masalah itu kenapa panen nggak bisa berlimpah? Karena serangan-serangan tadi. Serangan hama di tanah menggerogoti akar. Akarnya akhirnya nggak bisa makan maksimal unsur hara di tanah. Menggerogoti batang. Akhirnya transportasi unsur hara ke atas terganggu. Terus menggerogoti daun hamanya. Akhirnya fotosintesa nggak bagus. Ya wajar, akhirnya tanamannya makannya jadi nggak bagus. Hasilnya juga drop. Ya kan? Nah, jadi artinya, tadi kan saya udah cerita Pak Ustadz, bahwa sebagian besar hama itu hidupnya di tanah yang pH-nya asam. Jadi hama, virus, bakteri, jamur itu suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Nah, ketika dengan Pornas Soil kita berhasil membuat tanah itu pH-nya normal, maka saya bisa pastikan itu semua nanti akan kecil kemungkinan muncul gitu loh. Ya kan, hama-hama yang dari tanah itu akan kecil kemungkinan munculnya. Nah, kalau hama yang dari luar, tadi kan kita bicara ada dua jenis hama. Ada hama dari tanah di lahan kita sendiri, ada hama yang dari luar dan di sekitar kita. Ya kan? Nah, kalau menurut saya hama yang dari luar ini ya untung-untungan, ya kan? Artinya ada petani yang kurang beruntung dihinggapi hama dari luar.
ya kan? Nah, kalau ketemu hama begini ya mau nggak mau kita harus selesaikan juga gitu kan. Mau tidak mau dengan cara yang tadi, cara organik tadi gitu kan. Ya sebenarnya ada banyak cara-cara organik yang bisa dilakukan gitu. Tidak harus dengan kimia ya. Dan ternyata cara-cara organik justru lebih ampuh dibandingkan cara kimia. Nah, satu contoh ya. Sebelum kami ketemu dua produk yang tadi itu, selama ini kami sarankan petani itu kalau ketemu hama yang dari luar ya, kita bicara yang dari luar ini ya, itu adalah pakai rebusan bawang putih. Jadi rebusan bawang putih itu contoh ya, caranya 100 gram bawang putih itu ditumbuk, dihalusin, direbus pakai air 2 liter, sampai mendidih, menyusut sisa 1 liter, begitu sisa 1 liter itu dimasukin tangki semprot, gabung sama air satu tangki, baru semprot. Nah, cuma itu kan berat juga. Bayangin aja kalau lahannya banyak, itu kan berapa banyak bawang putih harus dipakai. Belum lagi numbuk lagi, masak dulu dan sebagainya. Itu petani ribet lagi. Nah, tapi sebelum itu kami pakai itu. Jadi rebusan bawang putih bisa, rebusan buah mengkudu bisa, rebusan tembakau itu juga bisa. Itu ampuh sekali. Pestisida organik yang sangat ampuh. Nah, cuma kan petani ribet gitu loh. Kalau mau begitu ribet petani dan biayanya jadi besar. Nah, makanya ketika kami ketemu dua produk tadi ya kita beruntung bahwa wah bagus juga nih kita bisa rekomendasi dan kita sudah buktikan itu bagus, efisien dan harganya murah. Ya sudah kita rekomendasikan ke teman-teman petani. Ya karena tanpa itu pun kan petani juga pasti nyari pestisida ya daripada dia pakai pestisida kimia, lebih baik kan kita sarankan pestisida organik gitu. Gitu. Ya. Terkait ini tadi, semisal pH tanah udah bagus, kisaran 5 sampai 7, 5,5 sampai 7. Ya. Nah, apakah penggunaan soil treatment ini bisa dikurangi dosisnya? Maksudnya kita edukasi ke petani itu bahwa soil ini tidak hanya membenahi tanah, tapi juga menjauhkan tanaman-tanaman dari beberapa hama tadi. Nah, apakah bisa dikurangi dosisnya, ataukah tetap aja kita kasih yang banyak tadi sesuai dengan takaran? Bisa Pak Abi. Artinya kalau sudah pH-nya normal itu, bahkan beberapa teman-teman ada yang tidak pakai Pornas Soil kalau sudah ketemu pH-nya normal. Ya kan? Jadi kalau dia udah yakini pH-nya normal dan dia meyakini kondisi lingkungan mendukung ya. Maksudnya kondisi lingkungan itu begini Pak Abi. Kita itu kan kadang-kadang yang kita tidak sadari ya, penyebab tanah kita jadi asam itu ada beberapa faktor yang tanpa kita sadari menjadi penyebab. Satu contoh Pak Abi, air hujan Pak Abi. Air hujan itu asam Pak Abi. Pak Abi pernah nggak air hujan itu tadah pakai tangan terus rasain itu asam Pak air hujan itu Pak? Ya kan? Kenapa? Karena di atas kita ini kan banyak polusi kan, polusi udara ya. Nah, polusi udara itu kalau jadi hujan ke bawah Pak itu asam Pak. Nah, itu membunuh Pak. Itu air asam yang jatuh ke tanah kita itu membuat pH tanah kita tuh jadi asam. Jadi maksud saya gini Pak Abi. Pak Abi udah ukur nih pH tanahnya. Wih, bagus pH-nya. Tapi ternyata tiba-tiba turun hujan yang asam. Turun hujan asam ke lahan. Ini tanahnya jadi asam, Pak. Ya kan? Nah, belum lagi contoh begini. Contoh lagi, saya punya teman kemarin di Bandung itu. Dia punya sawah itu aliran airnya itu dari kali, Pak. Nah, ternyata di kali itu banyak penduduk nyuci baju, Pak. Nyuci baju di kali. Jadi deterjennya kan tinggi kan. Nah, itu airnya masuk ke lahan, Pak. Wah, itu pH-nya jadi asam, Pak. Ya kan dari air kali, pH-nya asam. Ya kan dari limbah industri dan sebagainya. Jadi artinya begini, pH asam itu tidak melulu hanya dari pupuk dan pestisida kimia. Ya kan? Bisa saja dari air hujan dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah memang kalau kita bisa yakini dia bisa sepanjang masa tanam ini pH-nya normal, Pak. Itu nggak perlu soil, Pak. Nggak perlu. Ya, tapi kalau Pak Abi nggak yakin, ya pakai soil, ya mungkin dosisnya boleh tidak terlalu itu nggak masalah. Yang penting ada masuk soil, is okay gitu kan. Gitu Pak Abi. Ya. Nah, terus penggunaan itu tadi ya, entah herbisida, fungisida atau apa gitu, yang organik, itu apa bisa dicampur dengan penggunaan pupuk kita, pupuk Pornas itu? Oke, kalau
gini, kalau kita bicara aplikasinya. yang tadi, Hmm. yang pestisida ya, pestisida organik ya. Pestisida organik itu sifatnya Ya, kan membunuh hama dia, Pak Abi. Ya kan? Jadi artinya kita ya. hanya berikan di tempat-tempat yang ada hamanya. Ya. Jadi di bagian Oh. yang ada hamanya. Artinya kalau ndak ada hamanya itu Pak Abi percuma nyemprot di situ gitu maksud saya. Ya kan? Ya. Sementara kalau Pornas ini Ya, kan ya. harus menyeluruh. Ya kan, menyeluruh kan? Nah, Ya, jadi maksud ya, ya. saya Pak Abi akan jadi mubazir itu pestisidanya kalau Pak Abi campur dengan Pornas. Kenapa? Karena kan kalau Pornas kan harus Oh. menyeluruh. Nah, sementara kalau hama itu kan hanya di tempat-tempat Ya, yang ada ya. hama gitu maksud saya. Sebagian. Jadi daripada boros, Ya. ngapain boros-boros, kan lebih baik cari yang ada hamanya gitu maksud saya. Siap, siap, siap. Gitu Pak Abi. Oke, oke. Soalnya dulu pernah kita ngobrol sama Gapoktan. Iya. Kata mereka kalau nanti aplikasinya bisa dibarengkan dengan Pornas, Iya. itu mereka senang gitu loh, karena nggak harus berkali-kali gitu kan Iya. aplikasi di lapangan itu. Nah, Iya. cuman saya baru paham nih, ternyata hama itu nggak menyeluruh gitu kan, hanya sebagian aja kayak gitu ya. Iya. Nah, biasanya memang kan seperti yang saya bilang tadi, petani itu karena dia udah terbiasa dengan pengalamannya dia, jadi dia udah hitung kan, oh nanti sekian HST ini muncul hama ini, nanti sekian HST muncul hama Ya, itu. Nah, jadi artinya pada saat dia mencapai sekian HST, mereka itu akhirnya biasanya mencampur antara kasih pupuk sama kasih pestisida gitu. iya, Iya iya, kan? iya, iya. Nah, kalau kita bicara Pornasnya saja, Pak Abi, itu bisa. Pornas kita itu sangat memungkinkan untuk digabung, itu bisa. Jadi Pornas kita itu dia kuat terhadap yang namanya kimia, terutama yang kuning ya Pak Abi ya. Ya. Yang penting jangan Pornas soil sama Pornas yang putih itu digabung dengan pestisida kimia, nggak boleh sama sekali, karena kan ada mikroba aktif. Nah, Oh, iya. kalau yang kuning itu dia kan udah nggak ada mikroba aktif, dia hanya ada enzim di situ. Nah, kalau yang kuning itu digabung dengan pestisida kimia pun itu nggak ada masalah, itu bisa. Ya kan? Nah, cuma kan saya bilang tadi, kalau sudah pakai Pornas, ada kemungkinan nih Pak Abi, ada kemungkinan hama itu nggak muncul dia. Jadi buat apa dikasih gitu maksudnya? Paham ya Pak Abi? Iya, iya. Jadi maksudnya ngasih pestisida itu jadi semacam plan B kalau muncul gitu loh Pak. Nah, kalau nggak muncul kan buat apa Pak Abi buang-buang uang pakai pestisida gitu maksud saya? Buat apa? Iya, kan nggak muncul buat apa gitu loh. Nah, jadi lebih baik tunggu aja muncul baru kasih gitu loh maksud saya. Nah, petani kita karena udah terbiasa ya mereka jadi kebiasaan Pak. Oh, nanti sekian HST ini saya harus gabung di pupuknya sama pestisida karena biasanya muncul hama. Muncul kan ini. Siap. Ya. Oke. Masuk. Ya. Ayo silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Saiful. Ayo kalau ada pertanyaan, Nak. Untuk hama ini Pak Jun. Ya. Kayak yang selama ini yang agak repot petani itu kan kayak hama, bukan hama sih, gangguan tanaman itu kayak burung sama tikus, ya. Itu yang agak jadi kendala. Sejauh ini apakah ada solusi yang bagus? Karena kalau untuk sekarang ini kan petani-petani itu paling kalau untuk tikus itu memang ya diburu kayak orang buru di hutan itu. Kalau burung enak di atas kasih jaring, kemungkinan burungnya juga udah berkurang gitu. Gimana Pak? Oke, kalau tikus kami punya pengalaman Pak Udin. Jadi tikus itu kalau udah pakai Pornas tikus nggak mau dekat, ya kan? Jadi kami ada pengalaman di Bukit Tinggi, Baso, Sumatera Barat, ya kan? Sama di daerah Bekasi, Jawa Barat. Itu tikus nggak mau dekat, Pak. Dan itu kita buktikan, karena kebetulan waktu itu di lahan miliknya Pak Ali namanya, di Sumatera Barat itu, dia lahannya 2 hektar. Dan kebetulan sedang diserang tikus. Ini lahan padi, sedang diserang tikus banyak-banyaknya nih. Nah, waktu itu beliau baru mau uji coba Pornas. Jadi yang 1 hektarnya pakai Pornas, yang 1 hektarnya sebelahnya nggak pakai Pornas. Nah, yang dikasih Pornas itu ternyata dia tikusnya pergi, Pak. Pergi semua. Ya. Nah, terus terang Pak Udin, saya sempat bertanya kepada formulator, kenapa tikus bisa pergi gitu kan? Ya, terus terang formulator kami menjawab,
ya terus terang kita nggak pernah melakukan penelitian kenapa tikus mau pergi dengan Pornas gitu kan. Nah akhirnya saya bawa Pornas itu ke teman saya ahli kimia, Pak Udin. Nah saya bawa Pornas itu ke ahli kimia teman saya, dia coba teliti, ternyata Pornas itu kalau tikus itu makan Pornas, jadi maksudnya bagian tumbuhan yang kena Pornas terus dimakan sama tikus, itu pencernaan tikus itu rusak. Jadi jadi mereka itu kayak sensitif dengan binatang pengerat tuh sensitif dengan Pornas. Dia nggak mau, dengan baunya aja dia udah pergi gitu. Nah ini pengalaman kami untuk tikus. Tapi kalau untuk burung Pak Abi ya terus terang burung saat ini kita memang belum tahu solusinya. Ya satu-satunya cara ya pasang orang-orangan aja kalau burung nggak ada Garing solusinya. Tapi biasanya. kalau tikus kami udah temui itu bisa menjauh Pak Udin. Kalau tikus dengan Pornas. Oke, siap. Kalau nggak percaya gini Pak Udin kalau di rumahnya ada tikus misalnya, Pornas Ya, yang cair itu Pak Udin iseng aja tetesin di bagian lantainya gitu. Itu nanti pergi tikusnya. Kalau nggak percaya coba. Ya dia itu takut, tikus itu takut dengan Pornas. Saya nggak tahu kenapa, tapi teman saya yang ahli kimia bilang memang dia katanya kalau dia kemakan ke pencernaan tikus, dia hancur pencernaannya. oke Pak Jun. Oke, oke. Siap, siap. Ya, Mungkin yang lain, monggo. Ketika ada masalah, pertanyaan. Saya Pak. silakan Pak Ustadz. Oke. Untuk aplikasi Pernas yang cair itu apa perlu agar lebih presisi apa memerlukan TDS, Pak? TDS, maksudnya? Itulah biasanya ngukur ppm itu loh Pak, ppm apa itu loh. Oh, nggak perlu. Oh, nggak perlu Langsung ya. aja satu saset kira-kira satu tangki lah. Oh, dan berarti sesuai yang ada di Iya, kemasan ngoten nggih. iya. Satu saset satu tangki. Nggih, nggih. Bun, pertanyaannya Bun, Bunda, ngilang Bunda. Pak Sudah Jun, disampaikan semua tadi. Ya, silakan. Bagaimana lagi? eh, terkait mengenai teknologi yang sekarang ada di Pak Jun ya. Ya, Kadang kan ada alat semprotan petani itu ada yang berupa kocor, ada yang semprot, atau yang sekarang itu ada yang menggunakan apa namanya drone untuk apa namanya ya nyemprot itu. ya. Ya, itu efisiensinya sejauh ini pernah nggak dianalisa itu lebih baik menggunakan yang mana ketika kita aplikasi ke area pertanian? Karena kan kalau saya lihat kalau pakai drone itu yang itu kan terlalu apa ya besar sekali jangkauannya ya sehingga apakah tidak memungkinkan itu akan membahadirkan ya bahan-bahan yang disemprotkan tadi itu Pak. Itu Oke. mungkin agak lintas ini. Oke, jadi memang berdasarkan pengalaman kami, memang drone itu akan sangat efektif kalau memang mau menghemat biaya tenaga kerja, ya, waktu kerja dan sebagainya itu menghemat. Cuma memang dalam pengalaman kami, efektivitasnya itu akan lebih efektif ketika menggunakan semprot manual. Kenapa? Karena begini, kalau saya mau kasih gambar itu begini. Jadi ini kan tanaman ya. Tanaman itu kan ada, sorry, ini ada daun. Ya, ini daun ya, daun. Nah, stomat dia biasanya kan, jadi kalau
kalau kita bicara stomata itu letaknya di bawah daun ya kan, di bawah daun. Nah, jadi biasanya kalau penyemprotan dengan drone itu biasanya dosisnya kami minta dipekatkan, ya kan, dipekatkan. Karena drone itu kan dia memang daya jangkaunya itu jadi lebih hemat ya. Satu contoh gini, kemarin itu kita ketemu ada drone yang 40 liter kan. Drone itu 40 liter kemarin. Nah, 40 liter drone itu dia bisa jangkau langsung sekitar 1 hektar itu. 40 liter drone. Bayangin, 1 hektar. Jadi 40 liter drone itu bisa jangkau 1 hektar tuh selesai. Nyemprot dengan 1 hektar. Nah, sementara kalau kita bicara air 40 liter, ini kan sebenarnya kan perlu cuma 2 saset gitu loh. Nah, 2 saset bisa untuk 1 hektar. Ya kan? Nah, menurut kami ini efektivitasnya akan sangat berkurang gitu kan. Karena satu, dosisnya kurang. Terus yang kedua, dia nyemprotnya dari atas. Nah, biasanya kalau untuk drone kayak begini, untuk efektivitasnya lebih tinggi, kita minta tambahin sasetnya. Jadi walaupun airnya 40 liter, kita biasanya tetap sarankan kasih yang tambahin biar menjadi 8-10 saset. Walaupun airnya itu 40 liter gitu. Jadi artinya 1 hektar itu kan, kalau 1 hektar dengan cara manual itu kan kira-kira butuh 10 saset sekali aplikasi. Nah, sementara kalau drone dengan 40 liter itu sebenarnya kan berarti sasetnya cuma 2. Nah, jadi untuk meningkatkan efektivitasnya kita sarankan dosis sasetnya sama, jadi menjadi 10 lah, 10 saset. Tapi airnya hanya 40 liter memang. Ya kan? Nah, tapi dengan air yang lebih sedikit, dengan saset yang lebih banyak, itu tingkat kepekatannya jadi bagus. Ya kan? Tingkat kepekatannya jadi bagus. Jadi walaupun dia itu disemprot dari atas, hasilnya menjadi sama dengan disemprot dari bawah, istilahnya begitu. Ya kan? Dan drone itu bagusnya gini, drone itu bagusnya adalah spraynya itu betul-betul nano dia. Jadi spray yang cocok untuk Pornas ini adalah spray yang bentuk embun dia, Pak Udin. Ya, karena dia kan teknologi nano kan. Ya. Nah, jadi jangan salah, banyak petani itu dia lubang sprayernya itu digedein, Pak. Digedein itu jadinya yang keluar tuh kayak cipratan air, Pak. Kayak Nah, ngocor. kalau cipratan air itu dia kurang maksimal, Pak. Justru yang maksimal itu adalah kalau dia cipratannya bentuknya embun, uap embun. Karena dia kan nano gitu kan. Nah, dengan dia bentuk uap embun itu dia secara lebih cepat dia masuk ke dalam tanaman dibandingkan bentuk cipratan air gitu maksud saya. Nah, drone itu bagusnya di situ. Jadi drone itu dia bagusnya alatnya itu dia bisa membuat hasil semprotan itu menjadi betul-betul berkabut. Sehingga dia betul-betul nano jadinya. Nah, itu bagus. Semprotannya itu bagus. Ya, dibandingkan dengan yang semprotan manual. Nah, cuma kita akan tetap anjurkan dosisnya sesuai dengan normal, bahwa 1 hektar tetap perlu 10 saset. Walaupun misalnya air yang dipakai lebih sedikit. Tujuannya agar tingkat kepekatannya jadi meningkat. Gitu, Pak Udin. Kalau teknis penyemprotan, kalau kita menggunakan manual, Pak, itu efektif mana? Kalau lihat stomatanya kan ada di bawah, itu kan paling enggak nyemprotnya itu lebih efektif kalau dari samping dan dari bawah secara bergiliran gitu daripada melulu di atas gitu aja ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau Pak Udin perhatikan beberapa petani yang menggunakan Pornas itu, dia itu agak begini-begini, Pak. Agak begini-begini nyemprotnya. Ya kan? Jadi karena biar dia jangkau dari bawah. Dan jamnya, Pak Udin. Jadi jamnya itu begini, stomata itu hanya terbuka 2 kali dalam 1 hari. Jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi dia terbuka cuma 2 kali. Ya. Makanya petani itu nggak boleh lewat dari jam itu kalau pakai Pornas. Karena percuma. Dia nggak akan masuk lewat stomata. Hanya masuk lewat batang aja. Jadi kalau di daun dia ya cuma lewat aja istilahnya. Nah, jadi kalau kita sarankan memang selama ini memang dari pagi dan sore itu kita temukan hasil yang lebih maksimal. Nah, tapi kalau misalnya tanaman keras jangka panjang, misalnya tanaman yang udah gede, misalnya kayak durian gitu, ya itu kan tidak perlu kena daun ya, semprot di batang aja nggak apa-apa. Nah, kalau di batang nggak ada masalah. Batang itu kan tidak ada waktu terbuka, dia terbuka kapan saja kalau di batang.
Nah, tapi yang di stomata itu terbukanya cuma 2 kali itu aja. Jam 7 pagi sampai jam 9 pagi sama jam 3 sore sampai jam 5 sore aja. Terbuka cuma 2 kali. Jadi kalau memang hasilnya mau maksimal, kami sarankan memang nyemprotnya di 2 waktu itu. Antara jam 7 sampai jam 9 atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah kesiangan, ya kita anjurkan nggak usah nyemprot, lebih baik ulangi sore gitu atau besok harinya. Oke. Ya, Pak. Baik, ada lagi silakan. Monggo Mas Saiful, Ustadz Muslasin. Hilmi kemarin katanya ada 5 pertanyaan. Ayo, ditungguin sama Pak Jun tuh Hilmi. Oke. Baik, kalau enggak ada, kita cukup. Monggo, Mas. Nanti kalau ada pertanyaan, anu aja, konferen boleh, telepon. Oh, siap-siap. Kapan aja, ada keingat misalnya tiba-tiba ada keingat gitu, telepon aja. Nanti lewat Bu Hustol bisa kontak. Siap-siap. Atau bikinkan grup juga boleh, Bu. Bikinkan grup. Oh, Jadi nggih, boleh ada apa-apa nanya di situ kan langsung saya jawab gitu loh. nggih. Ya. Oh, nggih, izin masukkan Pak Jun di grup nggih. Iya, enggak apa-apa, masukin aja. Nggih, Karena karena kan ya, teman-teman udah mulai semangat yang silaturahim ke iya, komunitas-komunitas gitu loh, Pak. iya. Nggih. Silakan masukin aja saya di grup. Jadi biar ada apa-apa pertanyaan tanya di situ langsung semua dengar kan jawabannya. Jadi Oh, siap-siap. bisa Nggih, bisa nggih. sekaligus terekam jawaban dan pertanyaan. Atau terutama ketika kita berhadapan dengan asosiasi ataupun gabungan kelompok tani, ketika mereka ingin konsultasi lebih lanjut tentang Pornas, bisa juga ya Pak Jun ya? Boleh silakan. Kalau mau diatur Zoom seperti ini, atur aja Pak Udin. Ya. Siap. Nanti diatur yang baik, yang penting janjian dulu, yang penting jangan mendadak kan gitu. Siap. Iya. Rasanya ini sudah Cukup penuh ya. nih teman-teman ini ya, Iya. tinggal cari masalah di luar aja Pak. Iya. Tinggal cari Uji masalah. coba aja. Activity. Iya. Oke. Sama itu Ustadz Muhlasin. Kalau hasilnya lebih bagus itu katanya Abi, tergantung jangan ikut yang 2,5% apa yang 10% pilihannya. Iya. Lebih bagus yang 10% ya. Ya. Oke, gitu. Oke, sip. Semuanya Kalau cukup gitu. ya. Oke. Mungkin Pak sementara Jun, itu. makasih Ya, banyak siap. waktunya. Terima kasih Pak Jun, semuanya. terima kasih banyak. Terus kalau Ya. memang ada materi-materi yang perlu di-share, nggih, Pak Jun, seperti biasa. Ya, nanti kasih bikin grup aja, Bu Snow. Jadi kadang-kadang keingat gitu kan, saya Nggih. share di situ gitu. Iya. Ya. Nggih. Daftar Nggih, sama nggih, tadi nggih. Pak Jun. Saya tunggu. Ya, siap. Oke. Makasih Oke, Pak Jun. terima kasih semua. Ya, malam. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih, nggih. Gimana untuk kita cukup juga atau gimana? Oh ya, itu udah nyampe di Mas Ulum. Belum, Bi. Iya, Hilmi. Oh, belum. Belum. Saya belum sempat ngambil ke Mas Hilmi masalahnya. Masih di Mas Hilmi. Oh iya. Pokoknya kalau misal komunitas-komunitas itu ketika kita silaturahim, ojo dikabekne nggih Mas. Jadi kalau kita silaturahim kemana-mana itu setidaknya pokoknya kita bawa aja gitu. Ya, makanya kan Bun, kalau saya kan kalau mau mereka butuh itu kan dengan mengganti. Nah, itu akhirnya barang hilang Kita aku kemana-mana selalu bawa. bisa ambil lagi gitu kan. Karena kalau nggak seperti itu nanti terus ya nggak bisa presentasi nanti. Dan yang jelas nggak bisa kajian ya Mas. Itu tergantung yang 2,5 atau 10 Itu tadi. yang di share sama Saiful kemarin tuh loh. Itu Apa para
Kapoktan itu. Di-share di grup kok. Udah Oh, bisa dibuka belum dikunjungi Mas. share-shareannya Saiful itu? Sampun, Bi. Cuman nggak ada Nah, nomor teleponnya, nggak ada Ya, kontaknya. oh, cuma Cuman alamat. nama, iya Nama cuma alamat nama aja. sama. Nggih. Oh, iya. Mas Hilmi posisi di Iya, mana? iya. Saya posisi masih di rumah saudara ini, Pak. Pornasnya di mana? Dalam Pornasnya sudah dijenengan ya? Pornos di saya, cuman di pondok mereka. Masih belum Pondoknya saya Budi. buka sama sekali. Pondok saya Celuring. Oh, di Luring. Dekat berarti. Ya, lumayan Pak, monggo. Kalau aneh ya bisa ketemu di mana gitu, nggak apa-apa Pak. Besok saya pulang sekalian tak bawakan ngaten. Boleh. Ya besok Japri aja. Itu untuk campuran minumannya anak-anak pondok enggak apa-apa, itu bagus itu. Biar sehat itu. Sehat. Dibuat sahur biar tetap lapang. Masa? Digawe komik ngono lah. Mm-mm. Saya Iya. tuh suka sama Pras. kakinya Ustaznya. Oh iya, Pras sehat, Nak? Alhamdulillah Bingung sehat. nyontoni sih. Iya, Kuangan udah lama ndak ini ya. Beberapa kali Zoom ndak ikut ya. Sing dek wingi niku mboten tumut keranton teladore kula kecaman. Tapi Oh. sudah Iya. ditelepon sama Mas Nani, sudah ditelepon sama Mas Anwar. Oh iya. Iya, Tapi wis sehat yang penting ya. tetap semangat. Nggih. Sama Mas Anu ketoke kuwesel ngono saya ngono. Anggap tok kat mulai mau sapa? Mas Nani. Mas Multazam. Nggih, Mas Multazam. Mas Radun Store iki lho. Medamel. Oh iya. Dengan mana satunya siapa? Mas Anwar. Enggak datang kenapa? Tadarus. Mboten ngertos. Niki wau kan sampun teng grup. Lek sak tirose Mas Multazam lek saged ikut Zoom semua. Ya, terus Mas Anwar tirose insyaallah ngonten. Mungkin ada Darus Pondok. Lek Oh. Darus Pondok nih. Oh, oke, siap. Oke, siap. Yang penting kalau ada Terus, masalah Mak. apapun bisa di-share terkait dengan yang ada di lapangan. Cuman aku bingungnya non sewu, gimana Bi? Pak Jun dimasukin apa enggak? Sedangkan beliaunya minta dimasukkan grup. Tapi, nah, gimana nih Jangan. teman-teman masih kayak gini? Maksudnya kan kita masih belum Sementara aktif di lapangan. Sementara jangan, kita kalau butuh apa-apa ke Pak Jun, Japri aja. Karena grup kita Japri belum aja. aktif. Terus alasannya opo? Menuju- Mesti hubungnya tuh. Kok saya belum Ya, dimasukkan hubung? Mesti ngono. Pak Jun ini aktif loh nagihan loh. enggak ya, dia bilang aja. Apa Anu Pak alasannya Jun, jalan? sementara Japrian aja dulu, kata teman-teman kayak gitu. Soalnya mereka nanti ketika ada Pak Jun di grup, mereka juga sungkan mau apa-apa, kayak gitu aja sudah. Sementara gitu dulu. Nah nanti habis Lebaran, setelah tim kita udah ini lagi, udah settle, udah benar-benar aktif, baru Pak Jun kita masukkan. Karena nanti pasti akan banyak pertanyaan di sana. Terus untuk teman-teman yang mungkin sudah